Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa kembali dengan Ion Kreasi, channel dimana tempat kita berbagi inspirasi, berbagi tutorial, berbagi panduan, dan berbagi hiburan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya. Untuk video kali ini saya akan memberikan video mengenai cara pembukuan secara sederhana bagi pelaku usaha kecil, usaha non formal. Jadi ini merupakan panduan atau mungkin bisa juga digunakan sebagai tutorial ya. Untuk video kali ini atas pertanyaan dari Tia Silmi 4 hari yang lalu ya, yang dia punya usaha juga, tapi dia belum melakukan pencatatan, dan dia menanya beberapa hal. Yang ditanyakan adalah mengenai apa yang harus dilakukan untuk memulai pencatatan. Dan kebetulan video yang dia lihat adalah video dari karya seorang mahasiswi dari Gresik ya, yang saat itu sedang KKN, yang terinspirasi dari video saya yang ini, pencatatan pembukuan keuangan secara sederhana bagi pelaku usaha kecil. Jadi itu yang digunakan. Makanya waktu saya jawab komen Tia, saya suruh nonton yang video ini. Nah, dan saya juga berjanji untuk membuatkan videonya, dan untuk kali ini saya coba buatkan videonya, mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, dan minimal ya bisa memberikan gambaran awal bagaimana cara memulai pencatatan ya, khususnya bagi yang usaha yang sudah berjalan tetapi sampai saat ini mungkin belum ada pencatatan. Nah, ini adalah untuk usaha yang sudah berjalan. Apa saja yang harus kita persiapkan dan kita lakukan ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu siapkan buku stok barang. Kemudian yang beberapa hal yang harus kita lakukan yaitu: satu, siapkan buku stok barang. Kemudian yang kedua, lakukan opnam barang, alat-alat yang digunakan, dan juga jangan lupa menghitung uang kas yang ada pada saat ini. Kemudian buku kas harian kita siapkan. Kemudian yang terakhir, nanti setiap akhir bulan kita buat laporan bulanan. Oke, lanjut untuk yang pertama, buku stok barang ini. Nah, untuk sobat-sobat yang sudah memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, mohon maaf ini karena ini sifatnya tutorial awal bagi orang awam, bagi orang-orang yang menjalankan usaha kecil tapi belum memiliki pengetahuan tentang pencatatan atau pembukuan. Makanya ini saya buat sesederhana mungkin. Untuk stok barang ini kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Bisa kita gunakan secara ini. Jadi cukup dengan nomor, nama barang, kemudian tanggal opnam, jumlahnya, unitnya berapa, harga per unit pada saat beli berapa, sehingga akan ketemu jumlah. Nah, nanti total sampai ke bawah itu berapa ya. Ini jumlahnya sesuaikan aja tiap buku ya, sesuai dengan baris bukunya. Dan ini nomornya adalah item-item barangnya, mungkin bisa juga 100 item, 200 item, atau mungkin lebih 300 item ya, sampai ke bawah. Ini bisa. Kemudian ini adalah untuk nanti, ini adalah digunakan untuk opnam di awal saat kita akan memulai pencatatan. Kemudian ini nanti digunakan untuk opnam di tiap akhir bulan. Ini akhir bulan pertama, akhir bulan kedua, dan seterusnya. Polanya sama seperti ini. Jadi kita buat secara sederhana seperti ini. Lanjutnya, untuk di video kali ini saya hanya memberikan contoh kasus saja. Ini saya coba membuat contoh opnam ya. Ini barang-barangnya. Saya cuma ambil 6 item aja. Ini barangnya, jumlah unitnya sekian, harganya sekian, jumlahnya sekian. Nah, ini dilakukan pada tanggal 3 bulan 9 2021. Contohnya, start akan kita melakukan pencatatan atau pembukuan. Kemudian dari jumlah ini sampai ke bawah sampai ratusan item, misalnya total nilai opnam barang kita adalah 18.765.000. Ini misalnya sebagai contoh saja ya. Nah, ini digunakan untuk akhir bulan nanti, ini akhir bulan berikutnya.
Nah, kalau sudah bertemu seperti ini, berarti opnam barang kita sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan melakukan inventarisasi alat-alat yang kita gunakan. Berikutnya kita akan menginventarisasi alat-alat toko yang kita gunakan. Nah, dalam contoh ini misalnya kita punya daftar inventaris dan alat toko adalah seperti ini. Ada etalase kaca, rak besi, timbangan, meja kasir, rak besi kecil dan sebagainya. Ini jumlahnya 32116. Ini harga belinya per unit. Ini jumlahnya, jumlah nilainya ya. Ini total nilainya, berarti alat-alat dan inventaris yang digunakan di toko adalah Rp13.500.000 nilainya. Dan juga jangan lupa kita hitung juga uang cash yang ada pada saat itu, pada saat kita akan memulai pencatatan atau pembukuan. Contohnya adalah ini 1.277.500 ya. Ini angka-angka ini adalah angka-angka sekedar contoh aja ya. Mudah-mudahan bisa memudahkan untuk memahami. Mudah-mudahan angka-angka ini dan kolom-kolom ini bisa memudahkan bagi sobat-sobat semuanya yang memiliki usaha kecil dan khususnya buat Tia ya. Mudah-mudahan bisa cepat memahaminya, gampang untuk dipahami. Nah, setelah kita tahu tadi barangnya berapa, inventaris alat-alatnya berapa, kasnya berapa, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat buku kas harian. Nah, buku kas harian inilah yang akan kita gunakan setiap hari untuk melakukan pencatatan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang terjadi di toko kita setiap hari. Cukup sederhana saja, misalnya nomor, tanggal, keterangan. Ini ada kolom kas masuk, ini ada kolom kas keluar. Kolom kas masuk, di sini ada kita buat modal dan penjualan tunai. Dan kas keluar adalah pembelian tunai, gaji. Untuk kas keluar pembelian, gaji, lain-lain dan saldo. Untuk contoh buku kas harian ini diperuntukkan bagi toko atau usaha yang penjualan dan pembelinya dilakukan secara tunai ya. Jadi kalau yang mungkin ada orang ngutang atau kita beli ngutang, mohon maaf ini belum termasuk di dalamnya ya. Nanti mungkin di lain waktu kita buatkan video yang khusus ada piutang atau mungkin ada hutang ya. Nah, dari buku kas ini, nah ini ke bawah juga disesuaikan dengan baris buku yang digunakan ya, sampai berapa baris ke bawah. Nah, di bawah ada jumlah, ini jumlah nanti akan menghasilkan jumlah modal, jumlah penjualan tunai, pembelian tunai ke bawah, gajinya total berapa, lain-lain berapa, sehingga di sini akan menghasilkan saldo akhirnya berapa uang yang kita miliki yang ada di dalam toko ini akan ada di sini. Oke, kita lanjut ke contoh kasusnya. Nah, dalam kasus mengawali dari sebuah pencatatan atau usaha yang sudah jalan, tadi kita sudah melakukan hitung stok, opnam barang, kemudian inventaris dan uang. Nah, itu kita perlakukan sebagai setoran modal awal. Cara mencatatnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah hasil ngitung uang, ini hasil ngitung barang, ini hasil inventaris toko tadi. Kita anggap sebagai setoran modal sehingga masuk di kolom modal. Nah, karena setoran modal berarti di sini dianggap duit semua. Langkah awal kita adalah dianggap duit semuanya ini. Padahal ini adalah nilai barang, ini nilai alat-alat ya. Sehingga ini dianggap duit semuanya. Nah, bagaimana supaya kita sesuai dengan uang yang sebenarnya ada adalah 1.277.500. Langkah berikutnya adalah kita seolah-olah melakukan pembelian. Pembelian pertama adalah pembelian barang dagangan sama dengan ini ya, sehingga uangnya akan keluar sebesar nilai ini. Berarti kita sudah punya barang lagi ya, kita sudah punya barang. Kemudian yang kedua kita beli inventaris alat toko, masuknya ke lain-lain ya, karena itu bukan barang dagangan jadi tidak boleh masuk ke sini, masuknya ke lain-lain. Kalau sudah dilakukan seperti ini berarti stok barang awal kita adalah 0.
seolah-olah kita nol. Jadi hasil hitungan yang tadi itu dianggap sebagai pembelian di sini dan stok awal kita. Kemudian selanjutnya kalau sudah seperti ini berarti pencatatan buku kas harian ini siap untuk menjalankan kegiatan untuk mencatat kegiatan kejadian transaksi yang terjadi di toko. Misalnya di sini pada tanggal yang sama terjadi penjualan 4 kali. Dan sekali lagi mohon maaf, ini penjualan kita ambil angka totalnya saja, kita tidak meruntut kepada masing-masing unit barang, karena dalam tutorial kali ini nanti untuk masalah barang kita akan melakukan stok opnam setiap akhir, sehingga kita tidak melakukan pencatatan perubahan terhadap unit barang setiap harinya. Jadi yang kita catat dalam penjualan adalah nilai total dari penjualan, tidak dirinci per unit barangnya. Contohnya seperti ini, ada penjualan pertama 126. Ini contohnya seperti ini, penjualan 126.000, 57.600, 25.8.900, 452.000, sehingga uang pada saat itu terkumpul 2.172.000 ya, uang yang terkumpul. Kemudian kalau misalnya sampai sore hari tidak ada penjualan lagi atau tidak ada transaksi apapun lagi, maka kita langsung bisa menjumlah bahwa pada saat awal ini terjadi kejadian setoran modal sebesar 33.542.500. Kemudian saat itu juga ada penjualan totalnya 89.4.500. Kemudian pembeliannya adalah 18.765.000. Kemudian pembelian alat-alat adalah 13.500.000, sehingga uang dari modal yang disetorkan, sehingga modal yang 33,5 juta ini sekarang tinggal 2,1 juta. Nah, ini di misalnya sore hari atau bisa juga ini barisnya sudah habis ya. Nah, kalau asumsinya baris sudah habis, angka-angka ini, jumlah-jumlah ini itu akan menjadi angka di awal di halaman kedua. Ini halaman pertama sudah habis barisnya, misalnya ini bisa harus digunakan sebagai angka awal di halaman kedua. Tetapi kalau dalam satu buku ini belum habis, bisa juga satu halaman ini bisa digunakan 3-4 hari ya. Nah, 3-4 hari, atau mungkin kalau transaksinya banyak mungkin 1 hari habis ya. Berarti kalau ganti halaman ya, berarti kalau kita harus ganti halaman, angka total di bawah ini harus ikut di halaman berikutnya di baris paling atas ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini di halaman berikutnya angka-angka ini harus masuk dulu. Baru kita mencatat transaksi yang berikutnya. Contohnya ini ada penjualan 231,2, penjualan lagi 123,4, ada pembelian 1,5, kemudian transport belanja 76. Nah, kalau penjualan sama tadi menambah, kalau pembelian berarti karena kas keluar dia mengurangi. Ya, kalau kas masuk dia akan menambah saldo, kalau kas keluar dia akan mengurangi. Nah, kemudian kenapa transport belanja pembelian masuk ke dalam pembelian? Karena transport untuk pada saat kita melakukan pembelian atau belanja itu adalah ya, biaya transport ini merupakan komponen dari harga beli barang dagangan. Jadi harus masuk ke dalam pembelian di sini, tidak boleh diakui sebagai biaya tersendiri ya. Sehingga nanti ini akan menambah harga beli dari barang yang kita beli. Kemudian misalnya hari itu juga ada transaksi lagi, ini penjualan. Nah, sekian ya. Kalau penjualan berarti nambah lagi uangnya. Ini angkanya jadi 55, 21, 367, 4097 dan sebagainya ini ya. Ini sehingga pada saat itu setelah transaksi tanggal 5 misalnya ini ada 5 transaksi, jadi uang di tanggal 5 adalah
1.742.500. Kemudian kita sudah tahu transaksinya seperti ini. Nah, ini contohnya, misalnya asumsikan ini sudah mendekati akhir bulan, dan ini saya persingkat aja, transaksi di akhir bulan di tanggal 30 bulan 9 2021. Ini ada transaksi penjualan 327 sehingga nambah kas lagi. Kemudian karena akhir bulan ada bayar gaji, misalnya sudah 500. Kemudian kita ada infak atau sedekah 100 ya. Kalau gaji berarti masuk kolom gaji, kas keluar di kolom gaji. Kalau infak sedekah karena tidak termasuk pengeluaran untuk pembelian dan gaji, maka dia masuk ke lain-lain ya, seperti ini. Kemudian ada penjualan lagi, nambah lagi uangnya. Penjualan lagi, nambah lagi uangnya. Nah, kalau tanggal 30 tadi transaksinya sebatas ini, langsung kita tutup kasnya. Cara tutupnya adalah kita hitung jumlahnya. Ini penutupannya adalah kita hitung jumlahnya di akhir bulan tanggal 30 September. Jadi modal tetap seperti dari awal, kemudian penjualannya akan bertambah menjadi 2.715.950, pembeliannya menjadi 20.409, ada bayar gaji 500, lain-lain 13.600, yaitu ini ya. Sehingga uang yang ada pada saat itu tanggal 30 September, sisa uang kas yang ada di toko adalah sebesar 749.450 rupiah ya. Ini sudah ya, kita ingat ini berapa modalnya, berapa penjualannya, berapa pembeliannya, berapa gajinya, berapa pengeluaran lain-lainnya, berapa. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai, ini sudah tutup. Kita tinggal langkah berikutnya adalah membuat laporan bulanan. Kembali lagi ke kartu stok, bahwa untuk membuat laporan bulanan kita harus melakukan opnam di akhir bulan. Ini adalah opnam di awal, yang tadi sudah dioper menjadi seolah-olah pembelian, berarti saldo awalnya ini, stok awalnya akan menjadi 0 ya, karena ini tadi sudah diakui sebagai pembelian. Nah, kita sekarang tinggal melakukan stok opnam akhir bulan. Nah, dalam contoh ini misalnya saya contohkan tanggal 30 bulan 9 2021 melakukan stok opnam. Ini barangnya ya, ini barangnya sama, unitnya, harganya, kemudian ini jumlahnya, dan sampai dengan mungkin 100 atau 200 item totalnya. Nah, dari hasil stok opnam akhir bulan ini menghasilkan angka stok akhir adalah nilainya 19.456.700 rupiah. Nah, ini adalah stok akhirnya ya. Stok awalnya tadi sudah, karena sudah dioper diakui sebagai pembelian, berarti stok awalnya adalah 0. Kalau sudah tahu angka stok akhirnya, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung harga pokok penjualan. Apa sih harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan adalah harga pokok barang yang terjual pada bulan itu selama periode bulan September dalam contoh ini. Jadi selama bulan September harga pokok barang yang terjual berapa? Nah, caranya adalah seperti ini. Kembali lagi tadi persediaan awal barang karena sudah dioper menjadi pembelian, kemudian ditambah dengan pembelian. Pembelian ini adalah beroleh dari tadi yang hasil stok opnam yang diakui sebagai pembelian ditambah dengan pembelian real, sehingga totalnya adalah 2409 pembelian pada bulan September. Nah, jadi stok awal 0 ditambah 2409 sehingga barang yang tersedia untuk dijual adalah 2409. Ini harga barang yang tersedia untuk dijual atas dasar harga beli ya. Kemudian dikurangi dengan hasil opnam barang pada akhir bulan atau persediaan akhir barang dagangan di akhir bulan ya. Hasil opnam tadi adalah angkanya 19.456.700 rupiah ya. Dari jumlah ini yang tersedia di ya.
Sekali lagi, barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan barang yang masih ada, berarti selisihnya adalah harga pokok penjualan sebesar 952.300, atau ini merupakan harga pokok barang yang terjual selama bulan September adalah 952.300. Ini barangnya masih ada, ini adalah barang yang sudah terjual. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya buat sobat-sobatku semuanya. Kemudian berikutnya adalah kita akan menghitung laba rugi penjualan. Kita sudah tahu stoknya, kita sudah tahu pembeliannya, kita sudah tahu harga pokok penjualannya. Kita sekarang menghitung laba rugi penjualan. Caranya adalah begini. Di dalam buku kas tadi kita total rekap hasil penjualan tunai sebesar 2.700.000. Kemudian dari hasil perhitungan harga pokok penjualan diketemukan harga pokok penjualan 952.300. Sehingga penjualan dikurangi dengan harga pokok barang yang terjual atau harga pokok barang atau harga pokok penjualan, ketemu laba kotor yaitu Rp1.763.650. Ya, sekali lagi, penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemu laba kotor. Laba kotor ini dikurangi dengan biaya-biaya. Salah satunya tadi adalah biaya gaji sebesar 1.500.000, kemudian kita infak tadi ada 100.000, sehingga total dari biaya atau jumlah biaya 1.600.000. Laba kotor 1.763.650 dikurangi dengan 1.600.000 jualannya. Nah, sekali lagi, laba kotor ini dikurangi dengan jumlah biaya ini, sehingga akan ketemu laba bersih penjualan pada bulan September adalah Rp163.650. Ini laba bersihnya. Nah, sampai di sini kita sudah tahu stoknya berapa, kita sudah tahu kasnya berapa tadi di akhir bulan, kita sudah tahu penjualannya berapa, kita sudah tahu harga pokok penjualannya berapa, sampai dengan saat ini kita sudah tahu laba bersihnya berapa. Di sebelumnya neracanya adalah seperti ini, neraca per 30 September 2021. Di sebelah kiri ada harta, di sebelah kanan ada hutang dan modal. Di sebelah harta ada harta lancar dan ada harta tetap. Harta lancar terdiri dari kas dan bank, kemudian persediaan dan lain-lain. Sebetulnya ini komposisinya banyak ya untuk di sisi harta lancar ini. Kalau mau lengkap, tapi contoh di sini hanya sebatas ini. Oke, kembali lagi, ini neraca ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui posisi harta, utang, dan modal. Di sebelah kiri ada harta, terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Dan di utang dan modal terdiri dari utang, lancar, dan modal. Ya, sekali lagi, dalam contoh neraca kali ini adalah tidak selengkap yang seharusnya dalam usaha ini adalah menyesuaikan dari contoh yang transaksi yang sudah tadi kita pelajari bersama. Nah, dari hasil perhitungan-perhitungan tadi, maka kita akan peroleh kasnya adalah 749. Angka ini diambil dari kas akhir di buku kas harian. Kemudian persediaan ini adalah angka yang diambil dari hitungan stok opnam akhir bulan, sehingga jumlahnya adalah harta lancar, kas, dan persediaan di jumlah 20.206.150. Kemudian harta inventaris dan alat toko ini 13.500 diambil dari buku kas di sisi keluar kolom lain-lain yang disebutkan di sana untuk belanja inventaris dan alat-alat sendiri 13.500. Kemudian hutang tidak ada. Modal usaha adalah yang kita setorkan di awal senilai 33.542.500, dan laba penjualan adalah diambil dari laba bersih perhitungan
laba penjualan, laba rugi penjualan sebesar 163.650. Sehingga kalau di total harta adalah harta lancar dan harta tetap ketemunya 33.706.150, dan di sisi utang dan modal jumlahnya adalah 33.706. Jumlah ini harus sama dengan jumlah ini. Kalau terjadi selisih berarti ada salah perhitungan atau salah pencatatan. Nah, itulah kira-kira dari jawaban untuk pertanyaan dari subscriber Mbak Tia Silmi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat sobat-sobat yang lain yang memiliki masalah yang sama di dalam menjalankan usahanya. Dan bagi sobat-sobat yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan di video selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.